بناؤه هو النور 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 هو النور. Apa tuh jalan Shiratal Mustaqim? Jelas di Quran. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi. Maka kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat. Kalau kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat, berarti kalian sudah masuk ala Shiratil Mustaqim. Today, their populations are shrinking fast. But now we have the means to Sampai view situ aja dulu Yasin. detail ever. Udah keren. Apalagi sampai wa ilahi tur. Itu And learn ya. the intricacies of their lives. Jadi ternyata Yasin bukan untuk yang mati. Which is just as Yasin well, itu because we need to find ways untuk of yang living hidup alongside them. supaya bisa mati Before they dan disappear kembali forever. kepada alam asal. Apa tuh jalan Shiratal Mustaqim? Jelas di Quran. Shiratal ladzina. And perhaps the rarest, Maka kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat. Kalau kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat, berarti kalian sudah masuk ala Shiratil graceful Mustaqim. range. We've barely had the chance to discover it at all. Sampai situ aja dulu Yasin. Udah keren. Apalagi sampai wa ilahi tur. Gives us the opportunity Itu, to reveal ya. the real tiger before it's too late. Jadi ternyata Yasin bukan untuk yang mati. Yasin itu untuk yang hidup supaya bisa mati dan kembali. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan hanya selamat, kamu berkembang. Bukan hanya bertahan, kamu bersinar. Kamu menjadi versi yang lebih jernih dari dirimu. Lebih tajam dalam melihat, lebih lembut dalam merespons, lebih bijak dalam memilih. Karena pengkhianatan yang kamu alami telah memperluas kesadaranmu. Semesta tidak pernah menyia-nyiakan luka. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap kata yang tidak kamu balas, setiap kebaikan yang kamu berikan meski tak dihargai, semua itu dicatat dengan teliti. Dan sekarang, catatan itu sedang dibuka. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu adalah jiwa yang siap naik ke tahap berikutnya. Kamu kini berdiri dalam terangmu sendiri, tanpa perlu pembuktian kepada siapapun. Dan di tempat yang tinggi itu, kamu bisa melihat segalanya dengan jernih. Bahwa pengkhianatan mereka hanyalah alat semesta untuk membebaskanmu dari keterikatan yang menghambat takdirmu. Jadi, terima pelajaran ini dengan hati yang penuh syukur. Bukan karena kamu menyukai luka, tapi karena kamu menghargai pertumbuhan. Bukan karena kamu ingin disakiti lagi, tapi karena kamu tahu, setelah badai ini berlalu, kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu telah berubah, dan perubahan itu adalah anugerah terbesarmu. Pengalaman pahit yang kamu jalani bukanlah tanda kelemahan, melainkan proses penyucian. Kamu tidak sedang dihukum oleh kehidupan, tapi sedang dipersiapkan untuk versi dirimu yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih sejati. Apa yang mereka lakukan di belakangmu bukan hanya ujian kesabaran, tapi juga pengasahan intuisi. Kamu belajar membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Kamu belajar mengenali energi, bukan dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari getaran yang terpancar. Kamu belajar bahwa senyuman bisa menyembunyikan niat, dan bahwa kedekatan tak selalu berarti kepercayaan. Namun justru dari situlah kamu bertumbuh. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, kamu melewati panasnya pengkhianatan untuk menghilangkan karat yang tidak kamu sadari menempel dalam hidupmu. Orang-orang yang kamu kira akan selalu mendukungmu, ternyata datang hanya untuk menjadi pelajaran. Mereka hadir untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya ketika tidak ada yang membelamu. Dan kamu memilih diam, memilih bertahan, dan memilih berkembang tanpa harus menjatuhkan. Kini, kamu tidak lagi sama. Energi itu tidak bisa dibeli. Ia lahir dari luka yang telah kamu sembuhkan,
dari ketulusan yang kamu jaga meski dikhianati, dari kesabaran yang kamu rawat meski dicurangi. Kini kamu memahami bahwa tidak semua orang bisa dibawa ke level yang lebih tinggi. Beberapa hanya ditakdirkan hadir dalam bab tertentu, lalu menghilang saat ceritamu mulai berkembang. Dan tidak apa-apa, karena kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu justru disaring, disucikan, dan dibersihkan, agar hanya energi murni yang ikut bersamamu. Jangan ragu menjaga jarak. Itu bukan bentuk kebencian, tapi bentuk cinta kepada diri sendiri. Jangan goyah saat mereka mencoba kembali. Ingat, kamu tidak bergerak karena tekanan, tapi karena kesadaran. Kamu bukan pelari dari masa lalu, tapi perintis masa depan. Dan saat kamu terus melangkah dalam keseimbangan dan keheningan, semesta akan terus membuka jalan yang tak bisa mereka masuki. Karena medan energimu kini dilindungi, dikelilingi oleh frekuensi yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang sejati. Yang palsu akan terpental, yang pura-pura akan tersingkir. Karena kamu sudah di tahap di mana hanya keaslian yang boleh tinggal. Teruslah melangkah. Kamu sudah terlalu jauh untuk kembali dan terlalu tinggi untuk dipaksa turun. Biarkan cahaya memisahkan apa yang tak lagi sefrekuensi. Karena dalam terang itulah kamu menemukan rumahmu yang sebenarnya. Kini kamu tahu siapa kamu, apa batasmu, dan di mana kekuatan sejatimulah berada. Teruslah melangkah. Jangan tolehkan kepala ke belakang hanya karena terdengar suara dari masa lalu. Biarkan yang pernah menjatuhkanmu belajar dari kejatuhan mereka sendiri. Kamu punya tugas lebih besar, menjalani takdir yang sudah lama menantimu. Dalam hiruk-pikuk dunia, kita mudah terlempar ke masa lalu atau masa depan. Kita mengingat kesalahan, meratapi kegagalan, atau mencemaskan apa yang belum tentu terjadi. Tapi ada satu hal yang selalu bisa membawa kita kembali ke saat ini, yaitu napas. Napas adalah jembatan antara tubuh dan kesadaran. Ia tidak pernah berada di masa lalu atau masa depan. Napas hanya ada di sini, sekarang. Coba tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Rasakan bagaimana udara masuk dan keluar. Di situ kamu hadir, di situ hidup terasa nyata. Kita tidak butuh tempat sunyi untuk bermeditasi. Cukup hadir dalam satu tarikan napas. Di tengah pekerjaan, saat merasa tertekan, atau bahkan saat sedang merasa kehilangan arah, kamu selalu bisa kembali ke napas. Ucapkan dalam hati, aku kembali ke tubuhku, aku kembali ke saat ini. Dan kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang kamu cemaskan hanya hidup di pikiran. Tapi tubuhmu, hatimu, napasmu selalu ada di sini, menunggu untuk disadari. Hari ini, kapanpun kamu merasa tersesat, jangan cari jalan keluar terlalu jauh. Cukup kembali ke napas, karena saat kamu menyatu dengan napas, kamu menyatu dengan hidup itu sendiri. Bayangkan kamu duduk diam dan sebuah pikiran muncul. Aku tidak cukup baik. Lalu datang perasaan, kenapa hidupku begini terus? Tanpa sadar kamu terbawa, larut, terjebak, sampai kamu percaya bahwa itu adalah dirimu. Tapi tunggu sebentar. Siapa yang mendengar pikiran itu? Siapa yang merasakan emosi itu? Itulah dirimu yang sejati, sang pengamat. Bukan pikirannya, bukan emosinya, tapi kesadaran yang menyaksikan semuanya. Kamu bisa mengamati pikiran karena kamu bukan dia. Kamu bisa merasakan emosi karena kamu bukan emosi itu sendiri. Kamu adalah ruang di mana semua itu muncul dan menghilang. Dan di ruang itu tidak ada penilaian, tidak ada luka, tidak ada tekanan untuk menjadi cukup. Hanya hadir, hanya sadar, hanya menjadi. Hari ini tarik napas, lihat pikiranmu datang, biarkan ia lewat, dan ingatkan dirimu, aku bukan suara di kepala ini, aku adalah kesadaran yang mengamati. Saat pikiran negatif muncul hari ini, jangan lawan, amati saja.
Tulis di komentar, aku adalah pengamat, bukan pikiranku. Dalam hiruk pikuk dunia, kita mudah terlempar ke masa lalu atau masa depan. Kita mengingat kesalahan, meratapi kegagalan, atau mencemaskan apa yang belum tentu terjadi. Tapi ada satu hal yang selalu bisa membawa kita kembali ke saat ini, yaitu napas. Napas adalah jembatan antara tubuh dan kesadaran. Ia tidak pernah berada di masa lalu atau masa depan. Napas hanya ada di sini, sekarang. Coba tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Rasakan bagaimana udara masuk dan keluar. Di situ kamu hadir, di situ hidup terasa nyata. Kita tidak butuh tempat sunyi untuk bermeditasi. Cukup hadir dalam satu tarikan napas. Di tengah pekerjaan, saat merasa tertekan, atau bahkan saat sedang merasa kehilangan arah, kamu selalu bisa kembali ke napas. Ucapkan dalam hati, aku kembali ke tubuhku, aku kembali ke saat ini. Dan kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang kamu cemaskan hanya hidup di pikiran. Tapi tubuhmu, hatimu, napasmu selalu ada di sini, menunggu untuk disadari. Hari ini, kapanpun kamu merasa tersesat, jangan cari jalan keluar terlalu jauh. Cukup kembali ke napas, karena saat kamu menyatu dengan napas, kamu menyatu dengan hidup itu sendiri. Bayangkan kamu duduk diam dan sebuah pikiran muncul. Aku tidak cukup baik. Lalu datang perasaan, kenapa hidupku begini terus? Tanpa sadar kamu terbawa, larut, terjebak, sampai kamu percaya bahwa itu adalah dirimu. Tapi tunggu sebentar. Siapa yang mendengar pikiran itu? Siapa yang merasakan emosi itu? Itulah dirimu yang sejati, sang pengamat. Bukan pikirannya, bukan emosinya, tapi kesadaran yang menyaksikan semuanya. Kamu bisa mengamati pikiran karena kamu bukan dia. Kamu bisa merasakan emosi karena kamu bukan emosi itu sendiri. Kamu adalah ruang di mana semua itu muncul dan menghilang. Dan di ruang itu tidak ada penilaian, tidak ada luka, tidak ada tekanan untuk menjadi cukup. Hanya hadir, hanya sadar, hanya menjadi. Hari ini tarik napas, lihat pikiranmu datang, biarkan ia lewat, dan ingatkan dirimu, aku bukan suara di kepala ini, aku adalah kesadaran yang mengamati. Saat pikiran negatif muncul hari ini, jangan lawan, amati saja. Tulis di komentar, aku adalah pengamat, bukan pikiranku. Dalam hiruk pikuk dunia, kita mudah terlempar ke masa lalu atau masa depan. Kita mengingat Orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ialah orang yang hatinya senantiasa tunduk di hadapan Allah, meski lisannya diam, amalnya berbicara. Ia tak mencari kemuliaan di mata manusia, sebab ia tahu, yang sejati hanyalah pandangan Tuhan. Ia memaafkan tanpa disuruh, memberi tanpa diminta, dan diam saat marah, karena jiwanya telah dibasuh oleh cahaya kesabaran. Dalam sempit ia bersyukur, dalam lapang ia berserah. Akhlaknya bukan sekadar kebiasaan, tapi cermin dari jiwanya yang jernih dan ruhnya yang terikat pada langit. Ia tak sibuk menilai buruknya orang lain, karena ia lebih sibuk memperbaiki dirinya. Ia bukan hanya berbuat baik, tapi menjadi sebab kebaikan. Maka hidupnya tenang meski badai datang. Karena siapa yang menanam akhlak akan memetik kedamaian. Dan siapa yang menjadikan cinta Allah sebagai tujuan, ia tak akan tersesat di lorong dunia. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ialah orang yang hatinya senantiasa tunduk di hadapan Allah, meski lisannya diam, amalnya berbicara. Ia tak mencari kemuliaan di mata manusia, sebab ia tahu, yang sejati hanyalah pandangan Tuhan. Ia memaafkan tanpa disuruh, memberi tanpa diminta, dan diam saat marah, karena jiwanya telah dibasuh oleh cahaya kesabaran. Dalam sempit ia bersyukur, dalam lapang ia berserah. Akhlaknya bukan sekadar kebiasaan, tapi cermin dari jiwanya yang jernih dan ruhnya yang terikat pada langit.
Ia tak sibuk menilai buruknya orang lain, karena ia lebih sibuk memperbaiki dirinya. Ia bukan hanya berbuat baik, tapi menjadi sebab kebaikan. Maka hidupnya tenang, meski badai datang. Karena siapa yang menanam akhlak, akan memetik kedamaian. Dan siapa yang menjadikan cinta Allah sebagai tujuan, ia tak akan tersesat di lorong dunia. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ialah orang yang hatinya senantiasa tunduk di hadapan Allah, meski lisannya diam, amalnya berbicara. Ia tak mencari kemuliaan di mata manusia, sebab ia tahu, yang sejati hanyalah pandangan Tuhan. Ia memaafkan tanpa disuruh, memberi tanpa diminta, dan diam saat marah, karena jiwanya telah dibasuh. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ialah orang yang hatinya senantiasa tunduk di hadapan Allah, meski lisannya diam, amalnya berbicara. Ia tak mencari kemuliaan di mata manusia, sebab ia tahu, yang sejati hanyalah pandangan Tuhan. Ia memaafkan tanpa disuruh, memberi tanpa diminta, dan diam saat marah, karena jiwanya telah dibasuh oleh cahaya kesabaran. Dalam sempit ia bersyukur, dalam lapang ia berserah. Akhlaknya bukan sekadar kebiasaan, tapi cermin dari jiwanya yang jernih, dan ruhnya yang terikat pada langit. Ia tak sibuk menilai buruknya orang lain, karena ia lebih sibuk memperbaiki dirinya. Ia bukan hanya berbuat baik, tapi menjadi sebab kebaikan. Maka hidupnya tenang, meski badai datang. Karena siapa yang menanam akhlak, akan memetik kedamaian. Dan siapa yang menjadikan cinta Allah sebagai tujuan, ia tak akan tersesat di lorong dunia. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ialah orang yang hatinya senantiasa tunduk di hadapan Allah, meski lisannya diam, amalnya berbicara. Ia tak mencari kemuliaan di mata manusia, sebab ia tahu, yang sejati hanyalah pandangan Tuhan. Ia memaafkan tanpa disuruh, memberi tanpa diminta, dan diam saat marah, karena jiwanya telah dibasuh oleh cahaya kesabaran. Dalam sempit ia bersyukur, dalam lapang ia berserah. Akhlaknya bukan sekadar kebiasaan, tapi cermin dari jiwanya yang jernih, dan ruhnya yang terikat pada langit. Ia tak sibuk menilai buruknya orang lain, karena ia lebih sibuk memperbaiki dirinya. Ia bukan hanya berbuat baik, tapi menjadi sebab kebaikan. Maka hidupnya tenang, meski badai datang. Karena siapa yang menanam akhlak, akan memetik kedamaian. Dan siapa yang menjadikan cinta Allah sebagai tujuan, ia tak akan. Kita tidak butuh manusia penghafal sekarang. Yang dibutuhkan adalah manusia pengamal. Bil ayat. Itulah pentingnya kita hafal Quran. Kalau hafal kan gampang, petanya itu jelas di sini, ya, jelas. Lanjut lagi, ayat 13. Ayo perhatikan ayat ini. Nahnu nakusu alaika naba'ahum bilhaq. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Maaf ya, di sini tidak ada kata-kata Muhammad. Nggak ada dalam bahasa Arabnya. Nahnu nakusu alaika. Alaika ya kepada siapa saja yang mau meniti ke dalam gua. Siapa saja yang mau meniti ke dalam gua, itulah Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Jadi Ashabul Kahfi bukan soal sejarah. Ashabul Kahfi adalah learning to be, bukan learning to know. Buat apa kita cerita Ashabul Kahfi di masa lalu? Daripada kita cerita itu, lebih bagus kita menjadi Ashabul Kahfi di masa kini. Itu ngaji baru benar. Itu namanya learning to be. Belajar menjadi, bukan learning to know. Dunia pendidikan kita tidak akan menghasilkan manusia berkesadaran kalau hanya learning to know. Hanya menghasilkan manusia-manusia penghafal. Kita tidak butuh manusia penghafal sekarang. Yang dibutuhkan adalah manusia pengamal. Jangan bangga kalau anak ibu hafal sekian juz, sekian. Buat apa kalau nggak diamalkan? Kita tidak butuh penghafal. Sekarang butuh pengamal. HP saya ini hafal 30 juz loh Quran. Coba diklik aja. Hafal, dia hafal 30 juz. Yang dibutuhkan itu adalah para praktisi yang mengamalkan Quran. Yang dibutuhkan itu adalah para praktisi yang mengamalkan Quran. Yang dibutuhkan itu adalah para praktisi yang mengamalkan Quran. Yang dibutuhkan itu adalah para praktisi yang mengamalkan Quran.
Yang dibutuhkan itu adalah para praktisi yang mengamalkan diri dari ilusi keterpisahan. Hadirin, perhatikan saya. Manusia kebanyakan merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu terpisah. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'akum, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Lah, kenapa kita merasa seolah-olah diri kita terpisah dari Allah? Ini masalah kesadaran. Ini masalah tauhid. Karena la ilaha illallah kita baru sebatas ucapan. Padahal Dia yang Maha Tunggal, meliputi semua bentuk, meliputi semua makhluk. Bahkan di Quran dikatakan, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Kalau orang yang sadar bahwa Tuhan Dia meliputi seluruh manusia, gak ada lagi manusia yang merendahkan manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia membunuh manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia membenci manusia yang lain. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Kalau la ilaha illallahnya sudah mewujud menjadi satu pengalaman spiritual. La ilaha illallah itu level luar. Level dalamnya la ilaha illallah. Level dalam diri dari ilusi keterpisahan. yang dibutuhkan Hadirin, adalah perhatikan manusia saya. pengamal. Manusia kebanyakan merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan kemudian itu kami bangunkan terpisah. mereka agar mereka mengetahui manakah di antara kedua golongan Padahal itu yang Allah lebih mengatakan, tepat dalam menghitung wa huwa berapa lama ma'akum tinggal dalam jiwa. aina ma kuntum. Siapa? Kedua golongan itu. Ma'akum, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Dua golongan. Lah, kenapa kita merasa seolah-olah diri kita terpisah dari Allah? Yang satu lagi kelompok yang Ini masalah kesadaran. saya kasih tahu Bapak Ibu. Dalam Quran surat Ma'arij, Ini masalah tauhid. dikatakan satu hari dalam Karena la sehari, ilaha illallah sama kita dengan baru 50 sebatas ribu ucapan. dalam bumi. Padahal Jadi Dia orang yang meniti Maha ke dalam Tunggal, diri, masuk ke dalam duanya, meliputi semua walaupun bentuk, beberapa detik meliputi saja di semua sana, makhluk. hitungan Allah Bahkan di ribuan Quran tahun. dikatakan, Makanya beda Inna hitungannya. rabbaka ahatu Beda binas. hitungannya. Sesungguhnya Tuhanmu Makanya kalau memahami meliputi Quran itu harus seluruh holistik, manusia. harus komprehensif. Kalau orang yang sadar bahwa Ayat Tuhan demi Dia ayat. meliputi seluruh Itulah manusia, pentingnya kita gak ada lagi hafal manusia Quran. yang merendahkan manusia yang lain. Kalau hafalkan Tidak ada gampang, lagi petanya manusia jelas di sini, ya. membunuh Jelas. manusia yang lain. Lanjut lagi. Ayat Tidak ada 13. lagi manusia membenci manusia yang lain. Ayo, Gak ada lagi. perhatikan ayat ini. Gak ada lagi. Kalau Nahnu la ilaha naqussu illallahnya alaika naba'ahu sudah mewujud menjadi satu pengalaman bilhaq. spiritual. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. La ilaha illallah itu level Maaf ya, luar. di sini tidak Level ada dalamnya la kata-kata ilaha Muhammad. illallah. Ada dalam bahasa Arab. Level dalam Nahnu diri dari naqussu ilusi alaika. keterpisahan. Alaika, ya kepada siapa saja Hadirin, perhatikan yang mau saya. meniti ke dalam gua. Manusia kebanyakan Siapa merasa saja yang seolah-olah mau meniti ke dalam dirinya gua, dengan Tuhan itu itulah Ashabul Kahfi terpisah. yang sebenar. Jadi Ashabul Kahfi bukan soal Padahal sejarah. Allah mengatakan, Ashabul Kahfi wa huwa adalah learning ma'akum to be, aina ma bukan kuntum. learning to know. Buat apa kita Ma'a cerita Ashabul Kahfi di masa lalu? ma'akum. Daripada Aku kita cerita itu, bersamamu lebih bagus dimanapun kita kamu menjadi berada. Ashabul Kahfi di Lah, masa kenapa kita ini. merasa seolah-olah diri kita terpisah dari Allah? Itu ngaji baru benar. Itu Ini namanya masalah learning kesadaran. to be. Belajar menjadi, bukan learning to know. Ini masalah tauhid. Dunia pendidikan kita Karena tidak la akan ilaha menghasilkan illallah manusia kita baru sebatas berkesadaran. ucapan. Kalau hanya learning to know, hanya Padahal menghasilkan Dia yang Maha manusia-manusia Tunggal, meliputi semua bentuk, Kita tidak butuh meliputi manusia semua penghafal, makhluk. saudara. Bahkan di Yang Quran dibutuhkan dikatakan, adalah manusia Inna rabbaka pengamal. ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi bangga kalau anak ibu seluruh manusia. hafal sekian Kalau juta orang yang manusia. sadar Buat apa kalau bahwa dia Tuhan hafal? Dia meliputi seluruh Kita tidak manusia, butuh penghafal. gak ada lagi Sekarang manusia butuh. yang merendahkan manusia yang lain. HP Tidak ada saya lagi ini manusia hafal 30 juz loh Quran. membunuh manusia yang lain. Klik aja. Tidak ada lagi manusia membenci manusia yang lain. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Kalau la ilaha illallahnya Yang dibutuhkan sudah itu mewujud adalah menjadi para satu pengalaman praktisi spiritual. yang mengamalkan Quran. Kita La tidak ilaha butuh illallah itu manusia level penghafal luar. sekarang. Level Yang dalamnya dibutuhkan la adalah ilaha manusia pengamal. illallah. Level dalam lagi diri dari ilusi keterpisahan. Kemudian kami bangunkan mereka Hadirin, agar mereka perhatikan mengetahui manakah di antara kedua Manusia golongan itu kebanyakan yang lebih merasa tepat seolah-olah dalam menghitung dirinya berapa dengan lama Tuhan tinggal itu dalam jiwa. terpisah. Siapa kedua golongan itu? Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum Satu golongan yang aina masuk ma dalam kuntum. Dua golongan yang tidak masuk. Ma'a Satu kelompok yang ma'akum. sedikit
Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Lah, kenapa kita merasa seolah-olah diri kita terpisah dari Allah? Satu hari dalam Ini masalah kesadaran. sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Kita tidak butuh manusia penghafal sekarang. Yang dibutuhkan adalah manusia pengamal. Nah, kemudian kami bangunkan mereka agar mereka mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama tinggal dalam gua. Siapa kedua golongan itu? Satu golongan yang masuk ke dalam gua, dua golongan yang tidak masuk. Satu kelompok yang sedikit, yang satu lagi kelompok yang banyak. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dalam Quran surat Al-Ma'arij dikatakan, satu hari dalam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Jadi orang yang meniti ke dalam diri masuk ke dalam guanya, walaupun beberapa detik saja di sana, hitungan Allah ribuan tahun. Makanya beda hitungannya. Makanya kalau memahami Quran itu harus holistik, harus komprehensif, ayat bil ayat. Itulah pentingnya kita hafal Quran. Kalau hafal kan gampang, petanya itu jelas di sini, ya. Jelas. Lanjut lagi. Ayat 13. Ayo perhatikan ayat ini. Nahnu nakusu alaika naba'ahum bilhaq. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Maaf ya, di sini tidak ada kata-kata Muhammad. Enggak ada dalam bahasa Arabnya. Nahnu nakusu alaika. Alaika ya kepada siapa saja yang mau meniti ke dalam gua. Siapa saja yang mau meniti ke dalam gua, itulah Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Jadi Ashabul Kahfi bukan soal sejarah. Ashabul Kahfi adalah learning to be, bukan learning to know. Buat apa kita cerita Ashabul Kahfi di masa lalu? Daripada kita cerita itu, lebih bagus kita menjadi Ashabul Kahfi di masa kini. Itu ngaji baru benar. Itu namanya learning to be, belajar menjadi, bukan learning to know. Dunia pendidikan kita tidak akan menghasilkan manusia berkesadaran kalau hanya learning to know, hanya menghasilkan manusia-manusia penghafal. Kita tidak butuh manusia penghafal sekarang. Yang dibutuhkan adalah manusia pengamal. Jangan bangga kalau anak ibu hafal sekian juz, sekian. Buat apa kalau nggak diamalkan? Kita tidak butuh penghafal. Sekarang butuh pengamal. HP saya ini hafal 30 juz loh Quran. Coba diklik aja. Hafal, dia hafal 30 juz. Yang dibutuhkan itu adalah para praktisi yang mengamalkan Quran.